Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara kita semua. Alhamdulillah hari ini kita masuk perkuliahan mata kuliah ekonomi kemiskinan ya, yang pertemuan 4. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai perkuliahan, kita mari kita berdoa sama-sama untuk ajaran kita yang masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, sebelum kita mulai saya mau share dulu rencana dan janji. Ya. Baik. Yang hadir ya, saya panggil dulu namanya. Cynthia, ya, Kairani, Ayunda, Ria, Richard, Dia, Reviola, Eva, Agustin, Raisa, Aulia, Fernando, ya Pak. Bisa ada yang belum nih? Ya. Coba. Ini udah ada. Baik, ya. Sambil absensi, saya jelaskan kepada adik sekarang pada pertemuan yang keempat ini, melanjutkan daripada pertemuan kita terdahulu, kita bicara tentang ekonomi kemiskinan, dan pertemuan hari ini kita akan bicara tentang hubungan pendapatan dan kemiskinan. Ya. Nah ini kita akan lihat seperti apa hubungannya, karena kemiskinan biasanya dilihat dari sisi faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi kesejahteraan masyarakat dilihat dari sisi pendapatan atau penghasilannya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan lihat seperti apa, dan tujuan belajar ini supaya kalian paham bahwa kemiskinan itu bukan karena tiba-tiba orang bisa miskin, tapi biasanya secara struktural terjadi karena pendapatan yang semakin berkurang dan sangat timpang dengan pertumbuhan ekonomi. Oke. Nah, kita lihat dari sisi distribusi pendapatan ya. Pendapatan mengacu pada sejauh mana pendapatan yang oleh suatu negara atau wilayah disebutkan di antara penduduknya. Jadi pendapatan itu harus ada pemerataan di antara penduduk di warga negara di suatu negara ya, supaya terdistribusi baik. Kemudian distribusi pendapatan tersebut mencerminkan tingkat kesetaraan atau kesejahteraan dalam pembagian kekayaan dan pendapatan yang masyarakat. Kalau dia merata, maka akan ketahuan berapa sih pendapatan per kapita ya, di dalam masyarakat kita atau suatu negara. Dan kemudian selanjutnya kita lihat distribusi pendapatan juga yang merata berdampak positif pada peningkatan kebutuhan dasar dan potensi masyarakat. Kalau sudah merata, ketahuan berapa sih kebutuhan kehidupan satu masyarakat, kepala keluarga, per orang individu, ya, supaya mereka cukup gizi, supaya mereka bisa nyaman sebagai warga negara. Itu dibutuhkan dari pendapatan per kapita. Nah, kalau ini bisa terukur, maka kita tahu apakah negara itu miskin atau kaya atau sejahtera. Di sisi lain kita lihat permasalahan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Ketika distribusi terjadi, serta merta tidak semua orang bisa menikmati itu. Ya, kita lihat ada distribusi pendapatan, golongan pendapatan, ada ketimpangan relatifnya, ada golongan. Misalnya
tingkat kehidupan masyarakat kecil, ya, kehidupan pendidikan informal atau kerja informal dengan pendidikan yang formal, ya, yang punya kehidupan kelas menengah atau kelas atas pasti berbeda. Nah, ini ada ketimpangan di situ pendapatan. Kemudian kalau dilihat dari sisi lain, sebagian penduduk berada dalam kondisi miskin atau memiliki pendapatan sangat. Ya. Jumlah penduduk kaya di negara biasanya kurang dari 1%, tapi yang kurang 1% itu biasanya mewakili atau memiliki kekuatan 99% atau 90% ekonomi suatu negara. Itu yang terjadi ketimpangan. Sehingga kalau kita lihat seperti di Indonesia sendiri, kita lihat datanya, jumlah penduduk Indonesia itu kenapa dikatakan miskin? Karena orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin turun. Kemudian yang kedua adalah distribusi pendapatan ke daerah, perkotaan, pedesaan, kesejahteraan perkotaan dan desa. Pola pembangunan yang lebih fokus pada perkotaan daripada desa. Karena pertumbuhan itu lebih banyak ekonomi di kota, maka kebanyakan orang lagi berpikir lebih enak di kota. Ya. Orang yang bertani, berkebun, kenapa? Karena sekolah kan di kota supaya jangan jadi petani lagi, supaya jadi berkebun lagi, supaya apa jadi pegawai negeri kan? Menjadi pegawai negeri kan, karyawan kan. Padahal sumber pendapatan utama adalah petani dan perkebunan. Alhasil apa yang terjadi? Ketika mereka sudah jadi, mau pulang kampung. Ya. Hidupnya mau di kota saja. Yang di desa tadi, orang tuanya sudah rendah, tidak ada yang melanjutkan usahanya diperbanyak dengan usaha di desa ini, sehingga desa itu bisa mati. Ya, di kota bisa lebih hidup. Sehingga terjadi ketimpangan tadi. Karena kota dianggap lebih menjanjikan kehidupan kita, padahal belum tentu. Ya. Sering terjadi transmigrasi, urbanisasi penduduk desa ke kota. Yang kita lihat akhir-akhir ini juga pada negara maju itu sudah sangat mengkhawatirkan karena desa-desa banyak. Nah, yang terakhir kita lihat distribusi pendapatan daerah dalam pendapatan regional. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat, sementara daerah tertinggal dan terjadi perbedaan dalam pendapatan regional. Nah, kita lihat Indonesia punya kawasan di Indonesia Barat, Tengah, Timur. Ya, yang Barat selama ini lebih maju, karena apalagi Jawa ya. Timur ketinggalan selalu. Ya, kalau yang orang Timur pasti harus terbelakang. Baru 10 tahun terakhir ini jor-joran pemerintah melalui Pak Presiden Pak Jokowi semua ke Timur. Ya, investasi, perkebunan, infrastruktur luar biasa. Nah, akhirnya sekarang percaya diri orang-orang bangsa Timur, Papua, Sulawesi, ya itu semua sudah mulai meningkat. Pertumbuhan ekonomi banyak. Dan orang-orang yang kerja dari barat ke timur. Nah, ini yang sebetulnya yang perlu diperhatikan dalam kebijakan pemerintah, sehingga pemerataan tadi tidak hanya dari sisi bagaimana mengirimkan distribusi pendapatan negara, tapi juga bagaimana sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut betul-betul terkawal dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi itu bisa berkembang. Nah, ada di sekalian, kalau kita lihat sekarang ini indeks ini atau rasio ini ya, indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan dan pengeluaran secara menurun. Kita lihat, ini garis besar ya. Bagaimana sejak periode tahun 2017 sampai 2023, datanya menunjukkan bahwa kita lihat ketimpangan itu semakin tinggi, ya. Walaupun diupayakan dengan infrastruktur, tapi dari sisi pendapatan ataupun pendapatan daripada masyarakat ini per kapita masih belum terdistribusi baik pada pemerataan. Sehingga kita lihat masih nampak ya penurunan juga. Nah, kita lihat lagi di sini dari sisi kemiskinan, ya. Bagaimana kebanyakan kemiskinan itu kekurangan bahan pelayanan dasar. Ya. Jadi faktor penduduk utama dari miskin karena dia kurang bahan pangan misalnya, kurang pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan. Kemudian ada lagi kemiskinan sosial karena tidak mampu untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Di kehidupan lingkungan sosial dia tak terpakai untuk aktivitas pergaulan, interaksi sosial karena dianggap termarginalkan karena kemiskinan tadi. Dari sisi lain,
Kemiskinan pendapatan dan kekayaan karena punya pendapatan kekayaan yang memadai. Ya. Misalnya ada yang tahu sekarang berapa upah minimum di Sumatera Utara? UPP sekitar 2,8. Upah minimum Kota Medan 3 juta, 3 juta setengah. Ya. Di Jakarta berapa upah minimumnya? 5 juta lebih, 5 juta setengah atau kurang. Ya. Itu sudah menunjukkan bagaimana ketimpangan terjadi. Kalau kita bandingkan dengan luar negeri, upah minimum Jepang misalnya berapa? 180.000 yen, sekitar 18 juta. Jadi nampak itu gap. Dan upah minimumnya ketahuan bahwa tingkat kehidupannya seperti apa. Ini yang perlu kita lihat dalam sisi kemiskinan. Kenapa dia disebut miskin? Mungkin dia sepertinya kaya di desa itu, sudah nyaman kok, bisa makan, bisa kebutuhan, tapi dari sisi pendapatan ternyata dia tidak layak. Nah, kemudian 3 kemungkinan utama tentang kemiskinan kita lihat ini semuanya. Absolut, ya, karena tidak disebutkan yang lebih kebutuhan. Ada kemiskinan yang lebih relatif, ada yang kultural, ada budaya. Ya. Karena ada apa namanya jenjang struktur sosial. Yang kita lihat juga, misalnya kalau di agama ada juga ada kasta, ya, dan struktur masyarakat misalnya di Jawa ada yang mingrat, ya, ada abdi dalam, itu juga menunjukkan secara kultural mereka bisa dikatakan sebagai yang miskin. Kita lihat lagi, ya, pembangunan kemiskinan dari bulan September 12 sampai dengan Maret 23, ya. Sebetulnya hampir merata, ya, karena sekarang ini kita coba, pemerintah mencoba menanggung kawasan itu. Dulunya ini lebih timpang, ya, tapi sekarang mencoba ini. Tapi dari sisi lain kita lihat pasca COVID berubah lagi, karena COVID itu membuat orang yang kaya itu jadi miskin. Ya. Belum lagi kalau kita bilang ada digitalisasi, dengan ada COVID, perubahan struktur bisnis di masyarakat juga berubah. Itu fenomena yang berbeda lagi. Tapi kalau kita lihat rata-rata, bagaimana tingkat kemiskinan dari tahun hampir sama, masih hampir sama kita lihat dari grafik ini. Walaupun ada sedikit perubahan di sini, tapi dia tetap yang jumlah miskin lebih banyak pada orang kaya. Nah, pendekatan dalam pengukuran kemiskinan kita lihat di sini. Ya. Nah, data menunjukkan pada Maret 2023 jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah sebanyak 29,9 juta orang. Dibandingkan September 2022 yang jumlahnya lebih banyak, 0,4 juta. Jadi ada penurunan sedikit saja. Kenapa itu terjadi? Karena memang jumlah penduduk kita ini yang katanya sudah mulai banyak usia produktif, ya, katanya dengan yang Gen Z yang umur, kita lihat kemarin Pilpres 60% itu pemilih baru, pemilih pemula. Hasil usia produktif sudah bermunculan. Nah, ini yang membuat tenaga kerja kita lebih surplus, lebih banyak. Tapi tingkat pengangguran masih cukup tinggi, sehingga belum bisa terlalu jauh menekan angka kemiskinan. Nah, dari sisi lain kita lihat apa sih sebetulnya dampak komunitas yang paling menyumbang terhadap kemiskinan? Bahan makanan, sembako. Ya, artinya kalau sembako aja tidak bisa dipenuhi, maka berarti dia miskin. Bawang merah dan lain-lain cukup banyak untuk dimakan. Tapi kalau sembako itu bahan makan aja, ya, apakah sagu, apakah nasi, itu nah, kesimpulannya adalah dalam diskusi pendapat ini kita perlu lihat bahwa ada jumlah penduduk yang sangat signifikan mempengaruhi perubahan-perubahan dari struktur ekonomi di masyarakat. Ya, ada faktor-faktor serta pendapat, misalnya pendidikan. Kita tahu
pendidikan ya, kita tahu pendidikan itu salah satunya adalah faktor pendukung pemacu bagaimana SDM kita bisa berkembang. Ya, saya coba ilustrasi sedikit. Apa bedanya negara-negara di Asia ini, seperti di Indonesia dengan misalnya Jepang. Jepang, ya, Indonesia surplus jumlah SDM, ya, dari sisi dulu anak muda lebih banyak kan, 60% menikah. Tapi di Jepang populasinya yang turun, ya, orang perempuan masih banyak, anak-anak muda sedikit. Anak kecil semakin sedikit lagi. Kenapa? Kebanyakan anak muda di sana tidak mau menikah. Kalau mau menikah tidak mempunyai anak. Ya. Terus anak-anak mudanya banyak pergi keluar dari Jepang. Sehingga dari sisi populasi terus menerus turun. Ya. Sementara teknologi dan perkembangan Jepang itu luar biasa. Kenapa cuma teknologi, kapal robot segala macam? Karena membantu mereka itu. Karena sumber daya manusia sangat tinggi. Artinya ada bahasa Jepang saja dan memahami budaya Jepang langsung bisa diterima. Karena mereka itu pekerjaannya beda dengan kita. Kalau kita ini sampai kerjanya satu, tapi kayaknya semua harus dipahami. Kalau mereka bekerja sesuai dengan bidang kerjanya. Jadi ibaratnya kalau satu lokal ini, ya, kalau kita memang mau kerja di lokal ini aja harus pahami pekerjaan di bidangnya apa. Tidak usah dulu. Tapi di Indonesia masih mengarah semua harus pahami semua bidang ini, makanya kita ambil lokalnya. Itu yang membedakan. Apalagi sekarang pembimbingnya UMR kan ini yang sangat jauh. Nah, itu contoh satu. Belum lagi negara-negara maju yang lain. Eropa juga sekarang mengalami kekurangan jumlah penduduk. Makanya banyak dari Eropa imigran-imigran yang datang ke Jerman, ke Inggris segala macam itu karena mereka bisa hidup di situ. Gak heran kalau ada wali kota Jerman sekarang, wali kota Inggris sekarang bukan orang Inggris, pemilik bisnis di Inggris itu orang Inggris, ya. Bahkan sepak bola mereka juga bukan orang Inggris lagi, sudah para pendatang. Karena begitulah perubahan dunia. Nah ini yang kita harus pahami. Kenapa mata kuliah ini penting? Dengan membaca situasi di Indonesia ini, pengangguran, pendapatan, kenapa terjadi kekurangan kesejahteraan, kita bisa paham membaca peta dunia. Sebetulnya kemana sih tren dunia itu kemana? Ya. Jadi ada itu nanti sebagai mahasiswa kita selesai, apakah nanti mau fokus pilihan banyak yang sebagai akademisi, sebagai profesional, atau sebagai wirausaha, tapi di mana? Supaya kalian bisa mengambil yang punya ini. Itu kira-kira yang menjadi poin pertemuan hari ini. Sampai di sini ada yang bertanya? Silakan tanya. Apakah penduduk yang banyak itu bisa buat kemiskinan ini? Jadi solusi itu kayak kita mengurangi pengangguran gitu Pak, PKB itu termasuk dampak itu. Ya, jadi gini, banyak negara maju sekarang berlomba-lomba bagaimana mengelola penduduknya. Ya. Coba kita lihat dulu bagaimana negara Cina. Dulu dia paling banyak penduduk. Ya, dulu. Sekarang India paling banyak. Tapi dia bisa kelola, begitu lepas dari isolasi dia berubah masuk ke dunia global, dia masuk malah ya. Yang membuka diri, mengundang investor masuk ke negaranya supaya apa? Supaya banyak terbuka lowongan kerja, supaya masyarakatnya nggak berontak, supaya nganggur, kelaparan pasti berontak perusahaan sosial gitu. Sama dengan India juga. Nah di India itu polanya hampir sama juga. Sekarang yang terbanyak penduduknya, bukan Cina lagi terbanyak. Di India itu saya pernah berkunjung ke India juga, ke Cina juga. Ya di India itu 2001 2002 saya ke sana diskusi dengan pihak sana. Nah mereka itu menceritakan tentang fokus bagaimana mengelola sumber daya. Jadi istilahnya bukan mengelola jumlah orang, mengelola
berjuta-juta pikiran orang. Dua hal yang menjadi fokus. Jadi kami itu fokus pada SDM. Yang pertama adalah di bidang finance, financial. Yang kedua di bidang IT. Jepang itu di India itu mengelola finance dan IT. Kalau infrastruktur belakang, karena mereka ada kasta-kasta. Ya. Apa yang terjadi setelah kita lihat sekarang ini? Setelah 10-20 tahun dari sekarang ini, finance siapa? Sekarang CEO dari India, mau Citibank, mau bank besar di dunia yang di dunia termasuk banyak India. IT, mau di Google, mau di mana lagi tadi, Microsoft, itu India. Yang menciptakan banyak fitur-fitur India, apalagi Microsoft. Nah, itu berbeda. Konsentrasi pemerintah itu penting harus terhadap SDM. Karena kalau tidak punya konsentrasi, jadi kita nggak tahu kekuatan negara kita ini apa. SDM-nya mana? Nah, mereka India punya mulai. Kalau China dia punya apa? Dia mau coba duplikasi. Maka kirim orang sebanyak-banyaknya, dia kemudian memimpin sebanyak ekonomi kreatif. Maka nggak heran sekarang mau bikin apa saja, cetak-cetak, buat cetak mahal di Indonesia. Orang buatnya di Cina. Karena bisa buat yang jumlahnya masif atau jumlahnya sedikit, semua bisa dibuat. Sampai semua dunia industrinya produksinya di Cina. Bahkan sampai souvenir juga. Kita pergi ke Inggris atau kita pergi ke Prancis, mendarat visanya made in China. Ke Arab dapat teko-teko yang apa itu kuningan China. Amerika pakai Liberty China. Itulah pengelolaan sumber Indonesia. Itu kira-kira jawabannya. Jadi intinya bagaimana cara mengelolanya. Ya, itu sambil bagaimana jumlah penduduk tadi pendidikannya memang harus. Ada yang lain? Lain? Terkait dengan ini tadi kemiskinan sudah bisa dipahami? Ya. Sudah ya? Ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa kalau kalian belajar tentang kuliah ini, ekonomi kemiskinan ini, kalian harus bisa selain belajar di Indonesia, pelajari dan juga di negara lain. Karena tren ini berubah terus. Ini sebetulnya pembicaraannya bukan lagi karena COVID, semua berubah dengan cepat. Ya, digitalisasi ini membuat kita lebih cepat. Apa yang kejadian di dunia lain kita harus lebih paham. Termasuk bisnis apa yang menjadi tren ke depan, bidang pekerjaan apa yang menjadi kebutuhan ke depan, skill apa yang harus kita siapkan ketika kita nanti masuk dunia kerja. Karena itu berubah setiap saat. Ya. Kita tahu ya disruption ya. Sekarang era disruption nanti apa? Banyak bisnis yang mati, banyak pekerjaan yang hilang. Ya, orang bank sekarang nggak perlu bank lagi, nggak perlu banyak pegawai lagi. Karena bank itu cabangnya ditutup, digantikan dengan digital semua. Orang tidak mau lagi pakai cashless dan istilahnya. Uang mengirimnya ada, tapi kalau bisa nggak ada uang. Mau mata uang aja bisa transfer. Artinya apa? Orang nggak perlu nyimpan lagi, nggak perlu orang main, nggak perlu bangunan, tapi dengan instrumen digital tadi ada semua. Kita mau kerja, nggak perlu lagi belajar kemana-mana juga, ada semua di internet, mau di YouTube, mau di mana, semua ada. Yang hebatnya lagi, kita mau bikin sesuatu, sudah teknologi luar biasa lagi, ada AI. Ya. AI yang bisa serta tahu, ya. Tidak hanya Google lagi serta tahu sekarang, AI bisa mewujudkan itu. Buat lagu pun bisa pakai AI. Ya. Buat masukkan kata-kata kunci, buat lagu sedih, melo, lagu senang, keluar lagu. Pokok tugas sudah ada. Ya, makanya sekarang dosen itu harus dari AI. Tahu nih tugasnya ini buat apa? Lihat tadi ya. Ya. Seperti ini. Jadi itulah yang perlu saya katakan. Jadi untuk
ke depan kalian juga harus paham bahwa nanti di di dalam diskusi pendapatan nanti ini, nanti di mata kuliah kita di pertemuan ini akan terlihat bahwa salah satu yang menjadi poin utama kenapa ekonomi kita masih bisa bertahan dibanding negara lain adalah yang disebut dengan belanja negara. Ya. Kenapa itu penting? Sekarang ini semua industri, semua pengusaha, ya, semua itu yang selama ini menghidupi negara ini dengan beban pajak mengalami kesulitan tadi, ada disruption tadi, mengalami perubahan dengan digitalisasi, berlawanan dengan negara-negara lain dengan teknologi yang tadi. Ya. Terus sebaiknya kemarin Elon Musk, ya, punya Starlink, tahu Starlink ya? Elon Musk Space Deal-nya itu dia sudah berani menebarkan semua satelitnya itu ada sekitar 50.000 satelit di seluruh dunia. Yang kita ini data atmosfer sudah ada satelitnya Space punyanya Elon Musk. Itu membuat apa? Memudahkan internet. Jadi kalau kalian Starlink sekarang itu sudah promosi besar, dia cuma pasang di bawahnya di luar, itu langsung ke langit. Sudah dapat kecepatannya 300.000. Berarti kan 100 Mbps. Dia 300 Mbps. Gak perlu kabel, gak perlu orang. Bayangkan ini, teknologi itu begitu hebatnya. Sampai data kita tidak perlu bicara bisa di sana. Kalau negara-negara maju tidak mau, makanya Rusia buat segini, China buat segini. Semua kan seperti itu. Transformasi itu cepat. Belum lagi AI. Tadi saya terkait AI. Udah semua AI. Maka negara-negara maju itu sekarang dia butuh orang yang bisa kelola AI. Bukan orang yang siap diperintah. Udah ada robot di sana, sudah ada teknologi di sana. Tapi dibutuhkan orang yang bisa mengendalikan itu. Memang ada beberapa pekerjaan yang masih humanis, ya masih butuh sentuhan manusia. Tapi itu nggak banyak, apalagi dengan sarjana. Jadi yang perlu dilihat adalah itu. Kalau kita lihat ke depan, maka nantinya kalian semua bisa lihat teman-teman dunia supaya kalian paham. Nah, di akhir sesi ini saya ingin memberikan tugas pada kalian sekalian supaya ke depan kita tahu. Coba lihat referensi negara-negara lain, ya, yang tingkat pertumbuhan ekonominya satu adalah yang mirip dengan Indonesia. Yang kedua adalah yang perubahannya cepat sekali berubah. Ya. Mungkin dulu levelnya saya kayak Indonesia di Asia, daripada jauh meninggalkan Indonesia. Coba cari negara mana itu, coba sedikit buat resumennya supaya kita bisa diskusikan di pertemuan yang akan datang. Bisa dipahami ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan, baik. Itu kalau tidak ada pertanyaan, maka saya bisa akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga kalian sekali lagi selamat belajar dan cari ilmu dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.